Trade war worries igniting. Is the trade war back on? Trade war igniting. Is the trade war back on? Trade war. Full-blown trade war. Start our meeting. We'll be talking about a number of topics. One topic that we'll bring up will be the fentanyl. Belakangan ini kita sering mendengar mengenai perang dagang yang terjadi di antara dua negara raksasa dalam bidang ekonomi, militer, dan politik, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bermula karena ketidakpuasan pihak Gedung Putih terkait dengan neraca perdagangan negaranya yang kerap kali mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok. Perang dagang adalah situasi di mana suatu negara melakukan sebuah tindakan dalam sektor perdagangan yang mengakibatkan kerugian pada negara lain. Kemudian negara yang dirugikan tersebut melakukan tindakan balasan, sehingga kedua negara tersebut sama-sama merugi. Dalam kamus ekonomi, lebih jelas dikemukakan bahwa perang dagang merupakan suatu konflik dalam sektor ekonomi yang diakibatkan dari penerapan kebijakan pembatasan impor antar negara. Pembatasan impor tersebut antara lain menaikkan tarif impor barang, melarang impor barang tertentu, menaikkan standar pembelian barang, dan memberlakukan pengujian dan sertifikasi tambahan pada barang-barang tertentu. Tujuan perang dagang ini adalah untuk merugikan perdagangan antar negara. Kebijakan pengaturan tarif dalam perdagangan internasional sebenarnya diperbolehkan jika merujuk pada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Penggunaan dan pengaturan tarif dalam perdagangan internasional merupakan hak yang dimiliki oleh setiap negara. Terlebih adanya prinsip resiprositas atau hubungan timbal balik yang bersifat saling menguntungkan. Di dalam suatu kegiatan ekspor-impor, negara-negara anggota GATT berhak melakukan tindakan proteksi untuk melindungi produk domestik dan pasar lokalnya dengan memberlakukan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Pertengahan tahun 2018 lalu, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah produk kebijakan ekonomi yang cukup kontroversial. Melalui siaran pers diketahui bahwa Amerika Serikat menaikkan tarif impor telepon seluler dan laptop yang berasal dari Tiongkok. Upaya menaikkan tarif impor tersebut diberlakukan Amerika Serikat karena beberapa tahun belakangan ini Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan, terutama dengan Tiongkok. Melihat perkembangan dan fenomena pasar tersebut, Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan produk kebijakan luar negeri baru yang memuat peningkatan tarif biaya impor sebesar 25%, atau jika dinominalkan sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Keluarnya kebijakan baru tersebut guna menstabilkan pasar domestik dan untuk menekan persentase angka defisit dalam perdagangan internasional. Richard Snyder di dalam Decision Making Theory menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi diambilnya suatu kebijakan. Seperti halnya di Amerika Serikat, faktor eksternal dan internal sangat berpengaruh. Faktor-faktor pertimbangan internal yang mempengaruhi diambilnya kebijakan tersebut yaitu 1. Keadaan perdagangan domestik Amerika Serikat yang lesu. Yang kedua, terjadinya defisit perdagangan yang mengakibatkan kerugian di pihak Amerika Serikat. 3. Kurang lakunya produk elektronik domestik kualitas menengah Amerika Serikat. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keluarnya kebijakan tersebut yaitu 1. Serbuan produk Tiongkok ke Amerika Serikat. 2. Produk gawai untuk pasar menengah Amerika Serikat didominasi oleh produk asal Tiongkok. 3. Amerika Serikat khawatir atas perkembangan ekonomi Tiongkok yang mengerikan.